Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Karimatul Jayidah, asal instansi SMA Negeri 1 Kragan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memenuhi tugas jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Herlina Endah Lestari MPD selaku fasilitator yang selalu memotivasi dan mengarahkan jika ada kendala-kendala yang kami alami. Dan yang kedua, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Aris Susanto yang selalu memotivasi kami. Dalam jurnal refleksi kali ini, saya memakai model refleksi 4P. Yang pertama yaitu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Pada modul 3.1 ini, materi yang kita pelajari yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tahapannya yang dilakukan antara lain pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2024. Yang pertama yaitu mulai dari diri modul 3.1 dan eksplorasi konsep mandiri. Yang kedua, eksplorasi konsep pada forum diskusi, di mana kita bersama-sama berkolaborasi dengan mendiskusikan tentang sekolah sebagai institusi moral, bujukan moral dan dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, pengambilan dan pengujian keputusan, dan analisis kasus-kasus yang ada pada forum diskusi. Pada tanggal 1 Agustus 2024, pada ruang kolaborasi ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami berkelompok dengan setiap anggota kelompok yaitu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Di sini saya dapat kelompok B1 yaitu terdiri dari 3 CGP. Yang pertama yaitu saya sendiri, Karimatul Jayidah. Yang kedua Ibu Sugianti, berasal dari SMA Negeri 1 Lasem. Dan yang ketiga yaitu Bapak Bahtiar Wahyu Widayat dari SMA Negeri 1 Saleh. Dalam ruang kolaborasi ini, kami menerangkan kasus kami masing-masing. Setelah itu, kami akan mengambil satu kasus untuk dianalisa dalam mengambil keputusannya sesuai paradigma, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada tanggal 2 Agustus 2024, pada ruang kolaborasi sesi presentasi ini, kami akan mempresentasikan hasil analisa-analisa pengambilan keputusan yaitu dari kasus Silvina dari salah satu peserta didik SMA Negeri 1 Lasem, yaitu anak tersebut unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Namun di sisi lain, Silvina ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia ternyata dapat memasuki D3 pajak STAN dan dia juga terpilih dalam perguruan tinggi yang ternama yaitu IPB. Akhirnya di sini Silvina mengalami kasus dilema etika, mau memilih STAN atau mau memilih IPB. Di mana kasus ini sudah kami analisa sesuai paradigma yang ada, prinsip-prinsip pengambilan keputusan maupun 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Selain itu, dalam ruang kolaborasi presentasi ini, ternyata rekan sejawat teman-teman CGP lainnya juga sangat antusias dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan tentang kasus kami.
Pada tanggal 3 Agustus 2024, selanjutnya saya mewawancarai kepada Ibu Rodiah MPD, yaitu Kepala Sekolah TK Masito 6 Kebloran, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ternyata di sini saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rondia tentang kasus dilema etika yang terjadi di TK Masito 6. Ternyata kasus dilema etika yang terjadi di TK Masito 6 ini yaitu tentang peraturan-peraturan peserta didik untuk membawa bekal dari rumah agar peserta didik dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan tidak makan makanan-makanan yang mengandung ciki-ciki maupun makanan yang kurang bergizi lainnya. Pada tanggal 3 Agustus 2024, setelah saya mewawancarai Ibu Rondiah MPD, sekarang saya menuju ke Bapak Karnawi, yaitu Kepala Sekolah SDN 1 Kebloran, di mana Bapak Karnawi ini itu pernah mengalami kasus dilema etika yang berada di SDN 1 Kebloran. Ternyata kasus ini yaitu tentang acara perpisahan untuk kelas 6. Di salah satu sisi yaitu beliau ingin menunjukkan adanya kompetensi-kompetensi atau potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kelas 6. Namun di lain sisi yaitu terdapat anggaran yang harus diminimalis secara seminimal mungkin. Pada tanggal 5 Agustus 2024, saya mewawancarai kepada Ibu Yuli Sudargini, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kragan. Di sini beliau memberitahu saya tentang kasus-kasus yang beliau alami di dalam SMA Negeri 1 Kragan. Ternyata kasus dilema etika yang dialami yaitu tentang adanya salah satu siswa yang agak nakal dan memiliki kurangnya kehadiran, yaitu alfanya banyak, namun di sisi lain bahwa dia adalah salah satu anak dari bapak atau ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Kragan. Akhirnya Ibu Yuli Sudargini ini mengalami dilema. Beliau mau memutuskan, memberikan keputusan yang terbaik untuk menangani kasus ini. Selanjutnya yaitu pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2024. Pada tahap ini, pada demonstrasi kontekstual yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Di sini saya menggali ilmu dengan berhasil mewawancarai 3 kepala sekolah, yaitu yang pertama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kragan, yang kedua Kepala Sekolah TK Masito 6 Kebloran, dan yang ketiga yaitu kepada Bapak Karnawi SPD selaku Kepala Sekolah dari SDN 1 Kebloran. Dari pengalaman-pengalaman tersebut ternyata memang kepala sekolah memiliki ciri-ciri tersendiri untuk memberikan langkah-langkah keputusan yang terbaik bagi mereka. Namun tujuannya sama, yaitu beliau memiliki tujuan yang penting keputusan tersebut untuk bermanfaat kepada semua pihak. Pada peristiwa selanjutnya yaitu pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2024, di sini terdapat tahapan yaitu elaborasi pemahaman. Di dalam elaborasi pemahaman ini terdapat penguatan-penguatan konsep dari instruktur yaitu bersama Bapak Parjio, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana terdapat unsur-unsur dalam pengambilan keputusan, yaitu selain unsur-unsur yaitu terdapat prinsip-prinsip maupun paradigma-paradigma, dan yang terpenting yaitu adanya
9 langkah pengambil dan pengujian keputusan. Di dalam elaborasi pemahaman ini menambah wawasan bagi saya dan sangat bermanfaat. Dan tahapan yang kedua yaitu koneksi antar materi. Koneksi antar materi di sini dengan adanya beberapa panduan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dan saya berusaha untuk menerkaitkan antara modul sebelum-sebelumnya yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 2.1, 2.2, 2.3 maupun dengan modul sekarang ini yaitu 3.1 di mana antar modul-modul tersebut sangat memiliki keterkaitan dan sangat bermanfaat bagi saya. Pada tanggal 9 Agustus 2024, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk membuat aksi nyata, nanti akan memilih yaitu satu kasus yang berada di SMA Negeri 1 Kragan dan akhirnya nanti akan saya identifikasi mulai dari paradigma, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, serta langkah-langkah atau 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan untuk tanggal 10 Agustus 2024 terdapat jurnal refleksi Dwi mingguan, di mana dalam jurnal refleksi ini biasanya kita dapat menguraikan pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi, pembelajaran apa yang kita dapat, maupun penerapan ke depannya. Ini merupakan rangkaian kegiatan pada modul 3.1, di mana adanya pretest yang kita lalui yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024. Setelah kita mengikuti pretest sehingga kita mengikuti alur seperti biasa yaitu dengan alur merdeka sampai tahap yang terakhir yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024, yaitu jurnal refleksi Dwi mingguan. Tahap yang kedua yaitu perasaan atau feelings. Saya merasa sangat bersyukur dapat mengikuti aktivitas sampai pembelajaran modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ternyata sebagai pemimpin pada modul 3.1 ini saya baru mengetahui ternyata dalam pengambilan sebuah keputusan memerlukan identifikasi yaitu bisa berupa unsur-unsur pengambilan keputusan, paradigma-paradigma, prinsip-prinsip pengambilan keputusan maupun 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Semoga dengan adanya materi-materi ini dapat saya terapkan pada diri saya terlebih dahulu dan saya akan share adanya cara-cara pengambilan keputusan ini kepada rekan-rekan sejawat agar dapat membantu mereka dalam mengatasi sebuah keputusan. Pada modul 3.1 ini, saya mendapatkan materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya juga memahami unsur-unsur yang ada pada pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat paradigma-paradigma, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan yang terpenting yaitu adanya 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman telah berhasil mewawancarai 3 kepala sekolah pada satuan pendidikan. Ternyata beliau memiliki kriteria-kriteria tersendiri dalam pengambilan keputusan. Namun, ketiganya sama-sama ingin mengambil keputusan yang terbaik dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Tahap refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Setelah memahami materi dalam modul 3.1 ini, saya akan berusaha menerapkan di lingkungan saya tentang cara-cara pengambilan suatu keputusan. Selain itu, saya juga harus menerapkan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Dan saya juga akan mengidentifikasi masalah-masalah tersebut mulai dari paradigmanya seperti apa, prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang seperti apa. Sehingga ke depannya semoga saya dapat memberikan suatu keputusan yang bijak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dan berpihak kepada murid serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah kita ambil. Dokumentasi yang pertama yaitu ini merupakan sesi elaborasi pemahaman bersama Bapak Parjio, di mana pada sesi ini terdapat penambahan wawasan dan pengalaman-pengalaman yang dapat mendukung adanya pengambilan keputusan yang bijak sesuai dengan prinsip-prinsip, paradigma, maupun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang ada. Dokumentasi selanjutnya yaitu ini merupakan salah satu sesi ruang kolaborasi, yaitu saya jadikan satu adanya ruang kolaborasi sesi diskusi dan ruang kolaborasi sesi presentasi. Dokumentasi yang terakhir yaitu saya telah mewawancarai 3 kepala sekolah, yaitu yang pertama dengan Ibu Yuli Sudargini selaku SMA Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kragan, dan yang kedua yaitu bersama Ibu Rondiah MPD selaku Kepala Sekolah TK Masito 6 Kebluran, dan yang ketiga yaitu bersama Bapak Karnawi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kebluran. Dari sisi wawancara ini, ternyata saya mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman beliau. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.